Pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, barakallahu fiyya wa fikum, dan mohon maaf atas pertanyaan yang tidak terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa memang harus berilmu dan mengamalkannya dahulu tentang apa yang kita share di Facebook atau di WA tentang ilmu agama? Apakah harus berilmu tentang itu dahulu baru boleh di-share, atau apakah harus berilmu dan mengamalkan? Soal mengamalkan, kita bahas dulu soal mengamalkan. Maka kalau dia adalah melakukan yang wajib, ya, namun sunnah tidak. Karena kalau kita mengajak orang kepada hal yang sifatnya wajib, walaupun tidak dan kita tidak mengamalkannya, maka kita tercela. Demikian juga dengan mengajak untuk menjauhi yang haram. Manakala kita mengajak untuk menjauhi yang haram dan kita tidak mengerjakannya, kita tercela. Maka di dua poin ini harus diamalkan, baru di-share. Kalau tidak, kita termasuk orang yang tercela, mengajak manusia kepada kebaikan lalu melupakan kebaikan itu. Namun kalau sifatnya adalah ajakan untuk sesuatu yang sifatnya tidaklah wajib, tidaklah faraid, dan tidaklah menjauhi yang haram, ya, maka tidak harus diamalkan terlebih dahulu. Mengajak orang untuk rajin tahajud tidaklah dari orang yang tidak tercela dari orang yang memang dia belum rajin tahajud. Mengajak orang rajin bersedekah dan berinfak tidak tercela dari orang yang tidak rajin berinfak dan bersedekah, ya. Namun lebih afdol seperti itu, diamalkan baru kemudian diajak. Afdolnya seperti itu, idealnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Namun soal berilmu, dan ini lebih penting, apakah kita harus berilmu tentang apa yang kita share di Facebook dan WA? Jawabannya ya, wajib. Berilmu di sini maksudnya adalah bukan kita harus menjadi orang alim dulu, bukan. Harus jadi orang alim dulu baru punya hak untuk share, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah berilmu dengan apa yang akan kita share. Kita akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dan kita wajib tahu apa yang kita sampaikan ini hakunuhu, apakah dia suatu yang hak atau batil, atau dia adalah suatu yang batil. Wajib tahu. La tahrif bima la ta'rif. Jangan lakukan sesuatu yang kau tidak tahu apa-apa tentangnya. Kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang ditulis, lalu engkau share ke sana sini. Bagaimana kalau dia adalah kebatilan? Mendapatkan kebaikan dengan cara kebodohan adalah kesalahan. Membagikan kebaikan di atas kebodohan bukanlah ketaatan. Karena ketaatan itu harus berdiri di atas fondasi ilmu. Jadi apa yang akan ingin kita katakan, kita harus tahu. Apa yang ingin kita share, kita harus tahu. Jangan asal. Ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Sebagian orang memahami asal ngomong, bukan. Balighu anni,
sampaikan dariku, sesuatu yang sah dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita benar-benar tahu bahwa sah dari Nabi. Ini yang dikatakan Nabi, sesuatu yang hak dan jauh daripada kebatilan, karena datangnya dari Nabi. Yang datang dari Nabi mustahil salah. Datang kepada kita sesuatu dari Nabi, kita tahu kebenarannya, datangnya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, referensinya jelas, maka kita bagikan. Sebagaimana para sahabat datang kepada Nabi dan duduk di dekat Nabi SAW, kemudian Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka. Setelah Nabi menyampaikan ilmu, Nabi mengatakan, liyuballigh syahid minkumul ghaib. Yang sekarang ini hadir di hadapanku, sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan dari siapa? Dari Nabi. Nabi mengatakan begini, 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 begini. Sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan dulu referensi kebenarannya, lalu baru bagikan. Maka wajib berilmu di titik itu. Wajib berilmu di titik itu. Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimah jami' ulama'il ummah mengatakan, ballighu anni walau ayah. Di dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, sebuah ayat adalah sesuatu yang difahami, yang diketahui kebenarannya. Ini mana ayat? Ini makna ayat. Kalau Anda sudah tahu ayat itu, tahu kebenarannya, mengerti akannya, sampaikan. Dan tidak harus berpredikat ulama, tidak harus menguasai Sahih Bukhari, tidak harus hafal Al-Quran sebelumnya baru boleh berbicara. Tidak. Tapi tahu kebenaran ayat, tahu artinya, mengerti, faham akan ayat tersebut, memahami maknanya yang benar, sampaikan kepada orang lain. Itu yang beliau katakan. Dan beliau mengatakan tidak seperti pemahaman orang yang awam terhadap hadis ini, di mana asal ngomong, yang penting ada ayatnya. Bukan. Harus tahu Anda maksud ayat itu apa, baru kemudian disampaikan kepada orang lain. Dan ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi mohon maaf atas pertanyaan yang sudah antum layangkan, yang tidak ada kesempatan kita untuk menjawabnya pada pagi yang berbahagia ini. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hingga di sini kebersamaan kita dalam bahasan dan tanya jawab soal kitab Ad-Da'u wa Dawa dan tanya jawab seputarnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala bimbing langkah kita ke jalan yang paling dia ridhoi dan dia cintai. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.